Bisa sejak zaman VOC, Bob, sumber daya alamnya itu dikelola gitu, Bob. Dikelola demikian gitu, kita dijajah gitu kan, dipakai pelabuhan. Sampai sekarang kita masih bisa lihat itu bukti-bukti sejarahnya. Artinya kan perekonomian dunia dulu itu asalnya dari Indonesia gitu. Kenapa kita nggak bisa balik lagi? Jadi membangun global supply chain, dan menjadikan pelabuhan-pelabuhan Indonesia menjadi hub dan global supply chain itu semuanya ada. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Logistik TV Channel. Hari ini kita akan bahas stakeholders untuk port operator. Ya, bersama saya seperti biasa. Kita salam dulu Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi. Malam, Bobby. Sehat Pak Rudi? Sehat? Ya. Tidak berlama. Ya. Tidak. Ada yang mau disampaikan sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan? Kenapa, Bob? What? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Oh, tarik. Ini potong. Nggak usah ditanyain, ada yang mau disampaikan, langsung aja. Ya, biar tektok dulu maksudnya gitu. Ya. Ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, harapan saya selalu orang yang menonton streaming ini bisa mendapatkan hal-hal yang baru gitu, Bob, guna memajukan pelabuhan Indonesia. Itu aja sih, Bob. Oke, baik Pak Rudi. Opa. Nah, episode kemarin kita bahas tentang operator port regulator. Hari ini kita bahas port operator. Nah, kira-kira Pak Rudi, Opa, apa sih tugas dan peran pelabuhanan? Kemarin kan kita udah tahu di piramid itu ada port regulator dan port operator ya. Nah, memang kalau untuk port operator ini banyak orang menganggap pelabuhan itu kalau dia lagi lihat itu dia pikir wah ada kapal, ada kontainer, ada truk gitu kan. Padahal sebenarnya pelabuhan ini merupakan bagian dari ya terhadap kelancaran atau arus barang perdagangan gitu, Bob, sehingga dapat memberikan kontribusi ya bagi pertumbuhan ekonomi setempat gitu, Bob. Kurang lebih demikian pelabuhan kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, bukan hanya sekedar bongkar muat gitu, Bob. Kalau kita lihat di aturan undang-undang yang mengatakan definisi dari pelabuhan itu, maka pelabuhan itu ada beberapa jenis gitu, Bob ya. Boleh saya paparin ya, Bob ya? Ya, silakan Pak Rudi. Jadi di dalam Undang-Undang 17 ya, di sini Undang-Undang 17 2008 ya, kita lihat di sini saya naikkan supaya dapat diketahui dari mana asal definisi ini. Oke, ini Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran itu mendefinisikan pelabuhan itu sebagai a few moments later. Sebagai loh, ini kok mana nih? A few moments later. Nah, itu gitu. Hah? Tadi atas. A few moments later. Itu. Jadi peran pelabuhan sebagaimana ditulis dalam pasal 114 ya, itu dimulai dari pasal 68 bahwa pelabuhan memiliki peran ya sebagai simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pintu gerbang kegiatan perekonomian
Yang ketiga adalah tempat kegiatan alih moda transportasi. Dan yang keempat adalah penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan. Nah, kalau kita mengamati seterusnya di sini, yaitu tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang, dan mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, maka kita bisa simpulkan bahwa pelabuhan itu bentuknya seperti huruf U ya, Bob. Pelabuhan itu sebenarnya kalau saya berkali-kali sering mengadakan kalau dipanggil berbicara, dia bentuknya kayak huruf U gini, Bob, gitu kan? Nah, huruf U ini. Nah, pelabuhan itu di sini, Bob. Bukan di sini gitu. Di ujungnya huruf U, gitu ya. Karena dia merupakan simpul. Tadi kan kalau kita lihat di penjelasan undang-undang di sini, dia merupakan simpul jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya, gitu, Bob. Nah, karena pelabuhan itu adalah tempat gerakan barang komoditi baik itu internasional maupun domestik, maka di dalam ayat ini disebut pintu gerbang kegiatan perekonomian. Oleh karena itu, Bob, di dalam beberapa analisa gitu, Bob, ya. Orang bisa aja menganalisa bahwa ekonomi menggeliat gitu, Bob. Ya kan, di media-media. Tapi kan kita punya data pembanding gitu, Bob. Bukan hanya sumber-sumber itu. Kita bisa punya data pembanding, kita bisa lihat kunjungan kapal di pelabuhan yang utama, misalnya Priuk, Semarang, atau Tanjung Perak. Kalau dibilang ekonomi menggeliat tapi grafiknya itu turun ini terus. Lalu orang bertanya yang menggeliat yang mana gitu, Bob, gitu kan? Mereka bicara luar biasa, tapi sebenarnya kan kunjungan kapalnya turun gitu ya. Dan saya punya datanya untuk hal itu, Bob. Dan maksudnya gini, Bob, kan nggak apa-apa kalau kita melihat sisi lainnya gitu dari suatu informasi ya. Nggak selamanya kan informasi itu kan yang baik-baik aja gitu, Bob, benar nggak? Iya. Kalau kita lihat sisi jeleknya kan juga nggak apa-apa gitu loh. Misalnya terjadi penurunan dan segala macam. Supaya apa, Bob? Supaya pengguna jasa itu waspada, supaya semua pihak yang terkait waspada. Ini turun terus, apa yang harus kita buat ya? Komoditi-komoditi apa saja yang harus kita gerakan gitu ya untuk kondisi ekonomi ini bisa dipacu atau bertumbuh gitu, Bob ya. Nah, jadi seringkali orang terjebak, Bob, pada harus menyampaikan data-data yang bagus gitu, Bob. Enggak juga sih sebenarnya kalau menurut saya. Sampaikan aja apa adanya, lalu kita ajak mereka bersama-sama gitu ya untuk prihatin sehingga ada ide-ide yang keluar gitu, Bob. Kalau selalu disampaikan hal-hal yang bagus, orang pikir kondisi bagus-bagus saja nih, nggak ada yang mau digerakkan gitu ya. Nah, itu maksudnya pintu gerbang ekonomi ini sangat penting, Bob. Makanya di berbagai negara lain pelabuhan adalah salah satu barometer untuk mengukur kondisi perekonomian setempat gitu, Bob. Gitu. Nah, yang suka jadi masalah, Bob, yang mungkin kalau boleh saya sampaikan di streaming ini, banyak metodologi yang diajarkan gitu, Bob, ya, seperti di supply chain, itu kurang memperhatikan pelabuhan, Bob. Gitu. Sehingga hal-hal yang terjadi di luar pelabuhan, manufaktur, ya kan, itu mengalami berbagai kendala, Bob, untuk melakukan suatu percepatan karena diabaikan gitu. Dan karena mereka adalah sudah melakukan penetrasi sedemikian jauhnya sehingga feeding yang disampaikan ke si regulator, si pembuat kebijakan yang nggak lihat pelabuhan gitu, Bob. Padahal pelabuhan itu sangat penting untuk sumber ekonomi. Maksud saya tekanan pada penjelasan saya ini adalah
mari kita perhatikan pelabuhan sebagai pintu gerbang kegiatan ekonomi. Tentu yang menyusun ini Bob, undang-undang ini, dia sudah melakukan satu kajian lebih jauh ya Bob ya, di tahun 2008 sehingga ada definisi gitu. Nah, selain sebagai kegiatan apa, dia juga kegiatan alih moda transportasi gitu Bob. Ya kan? Pak, sebelum beralih ke yang C, sedikit. Nah, ini kan kalau saya lihat tadi sebagai pintu gerbang perekonomian. Ini apakah maksud saya gini, apakah ekonomi dulu atau si pintu gerbang dulu gitu kan? Atau maksud dari konteks undang-undang ini adalah di pelabuhan itu nggak boleh seret nih, karena itu adalah pintu gerbang gitu ya. Tapi apakah pelabuhan itu bisa men-trigger suatu ekonomi? Iya, oke, bagus sih pertanyaannya. Pelabuhan itu apakah bisa dikelola menjadi sumber ekonomi, gitu kan? Sehingga negara bisa mendapatkan pendapatan dari sumber ekonomi hanya pelabuhan tok. Maksud kamu gitu, Bu? Betul. Karena kan ya kalau kita lihat bahwa sepertinya pelabuhan tidak akan terlalu dalam tanda kutip berguna kalau secara ekonomi juga menurun gitu kan. Tetapi pada saat ekonominya baik, kita nggak boleh di pelabuhan itu jadi nggak lancar lah istilahnya kan gitu, karena pintu gerbang. Pada saat pelabuhan nggak lancar, artinya ekonomi tidak terdistribusi gitu kan. Iya, jadi kan ya kalau di saya ya pandangannya, mengelola pelabuhan sebagai objek entitas menjadi sumber ekonomi, ya pendapatan negara, atau mengelola pelabuhan itu menjadi hub bagi sumber-sumber ekonomi di sekitarnya, Bu. Ya kan? Ya kan gitu. Karena gini, Bu. Kalau kita lihat negara-negara seperti negara-negara tetangga kita, mereka bisa hidup, Bob, dari pelabuhannya. Hanya dari pelabuhannya aja. Hah? Sebut aja Singapura gitu ya. Hah? Gimana? Sebut aja Singapura gitu ya. Ya, Bu, kurang lebih gitu. Ya kan? Jadi, kalau kita memandang Singapura, itu kan kemarin kita udah bahas di sesi sebelumnya kan hampir 30-an juta tius gitu, Bob. Dia bisa hidup dari artinya dia hanya punya pelabuhan di daerah yang strategis di Selat Malaka. Dia bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Gitu, Bob. Itu. Nah, itu salah satu. Artinya pelabuhan adalah objektivitas sumber ekonomi itu sendiri di pelabuhan. Nah, tapi di sisi lain kalau kita lihat Singapura, mereka juga mempunyai pergudangan gitu, Bob. Pergudangan mempunyai stockpile gitu, Bob. Misalnya kapas gitu ya. Malaysia juga demikian, ada stockpile mengenai kapas gitu ya. Padahal mereka bukan penghasil kapas gitu kan, tapi dia sediakan gudangnya stockpile kapas gitu ya. Sehingga kalau Indonesia butuh benang untuk diambil dari bahan baku kapas, diambilnya dari situ, Bob. Nah, kalau dalam hal yang posisi kedua tadi kita bicara, pelabuhan menjadi hub bagi adanya pemerintah membangun sumber-sumber ekonomi di sekitarnya, Bob. Sehingga secara keseluruhan, baik pelabuhan sebagai sumber ekonomi maupun sebagai hub ya untuk menghidupkan sumbernya, etalasenya menarik gitu, Bob. Gitu. Nah, ini menarik sebenarnya kalau misalnya bicara Singapura. Sedikit itu ya, out of the topic. Kemarin tuh sempat mencuat lagi terkait kerak kanal di Thailand, Pak. Nah, itu kan sebenarnya sangat kerak kanal. Itu kan sangat mengancam Singapura ya. Pada saat itu terrealisasi, mungkin ya Singapura mereka tidak lewat Selat Malaka lagi gitu, karena memang kalau dilihat dari strategic plan-nya Thailand gitu, terhadap logistiknya, itu kan bisa sangat menghemat sangat menghemat banyak sekali dibanding dia muter ke Selat Malaka, dia langsung potong lewat Thailand. Gitu ya. Itu mungkin nanti kita bahas satu sisi lagi tuh untuk secara global peta strategis pelayaran dunia itu kayak perlu kita gali, karena memang sekarang akan banyak pertanyaan. Contoh
Singapura kan depannya Batam misalkan gitu kan, dan Selat Malaka juga. Apakah kita nggak bisa berkompetisi di sana gitu? Nah itu nanti kita bahas Hmm. satu persatu ya. Nggak hanya itu sih Bob. Ada terusan Suez nanti kita bahas, Selat Gibraltar kita bahas, terus ada New Ya, South Road, NSR, New South Route, New South ya, ya. Route itu yang lewat atas bumi kita. Kita nanti Ya. bahas sendiri tentang hal itu, bagaimana apa ya bisa menjadi bahan buat mereka yang menonton streaming ini. Karena memang kan beberapa waktu lalu presiden kita pun bilang bahwa Indonesia itu poros maritim. Nah itu apa sih poros maritim? Itu satu sesi apa ya? Kita Ya. lanjut dulu di terkait stakeholders ini. Tadi ya peran pelabuhan, simpul apa dalam jaringan transportasi gitu kan, terus juga pintu gerbang. Nah kira-kira jenis pelabuhan itu apa aja sih? Ya kalau lihat beberapa benchmark ya, walaupun di negara lain Bob ya pelabuhan itu cuma satu atau dua, mereka punya pelabuhan darat namanya dry port gitu. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung Bob. Bisa di atas, ada yang saya tahu dan yang sudah diskusi dengan saya, jumlahnya sekitar 52 dry port. Bro. Nah, kalau di kita karena kepulauan, setiap pulau ada pulau-pulaunya, ya kan? Sehingga kita menjadi archipelago port, negara yang mempunyai pelabuhan dengan ribuan pulau dan ribuan ribuan pulau pelabuhan ya, maka di undang-undangnya juga udah dipikirkan gitu Bob. Kita coba lihat di undang-undangnya tentang pelabuhan ini, mereka menyebutnya itu sebagai ini Bob, kalau dari pasal 68 terus ke bawah, ya kan? Ya, di sini. Jenis pelabuhan terdiri dari pelabuhan laut, pelabuhan sungai, danau, gitu Bob. Ya kan? Nah, Kalau sungai kayak Pontianak sungai ya gitu kan? Sungai Pontianak kayak Palembang gitu kan, lewat jembatan apa tuh namanya, Ampera, itu sungai gitu. Nah yang danau gitu Bob, ya kan. Yang danau ada apa ya? Jadi waktu saya diundang oleh Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Vietnam ya ke Hanoi, dan itu juga bukan hanya saya diundang, ada beberapa dari Filipina, Malaysia, India, Singapura gitu ya. Kita dibawa gitu Bob dalam satu hari forum fokus group discussion, kita dibawa yang namanya Pelabuhan Danau, dan ya alhamdulillah saya pernah melihat Pelabuhan Danau. Karena kalau di Hanoi itu Bob, itu banyak danau Bob. Kita kalau jalan di sana itu banyak, saya juga sampai bingung lihat kiri kanan danau. Loh kok ada kapal Bob? Ada kapal di danau. Kapal. Nah, kalau kita kan juga ada danau Toba, tapi kan begitu aja ya, danau-danau yang lain yang kita lihat kayak tertutup gitu. Kalau di sana dia ada alirannya gitu Bob, sampai ke konektivitasnya. Nah, tapi undang-undang kita sudah membahas bahwa sudah bagus bahwa ada Bob yang namanya pelabuhan danau. Mungkin danaunya terhubung sama laut kali ya, kan saya pernah lihat juga di map Pak Rudi di Thailand gitu ya kalau nggak salah. Itu memang ada danau, cuma dia terhubung ke laut. Iya, mungkin memang. Itu kali ya. Memang, dan itu luar biasa. Saya melihat hasil jagung gitu Bob. Ya, jagung Vietnam gitu, hasil jagungnya, terus hasil apa lagi yang gitu. Itu dimuatin ke satu kapal. Kalau saya tanya kapalnya ini kapal apa? Ini kapal BUMN Bob. Kayak di sini kayak Pelni gitu. Tapi dia membawa hasil penghasilan daerah tempat jagung itu kemana? Itu diekspor Bob jagungnya. Dan dijamin just in time-nya ketika ada permintaan dari negara-negara tetangga atau siapa saja, karena itu BUMN yang melakukan itu dimonitor Bob, dimonitor. Dan saya ditemani oleh deputinya yang menjelaskan, walaupun dia nggak bahasa Inggris, tapi kami ada kiri kanan ada dia terjemahin gitu ya. Kalau dia mau nanya dia ngomong bahasa dia, terus kita dengerin terjemahan, kita nanya juga begitu. Dan jadi kita sebenarnya bisa hidup Bob sebagai pintu gerbang ekonomi. Tadi kan lu tanya
Ekonomi dan segala. Kita apa ya? Negara agraria kan tadinya, ya kan? Punya hasil kita bisa banyak kita buat. Kok negara lain yang tanahnya nggak seluas Indonesia bisa ekspor jagung, kok kita nggak bisa? Gitu. Nah, kembali terus ke tadi, yaitu ada pelabuhan utama gitu Bob ya. Pelabuhan utama, terus pelabuhan pengumpul, ada pelabuhan pengumpan gitu Bob. Nah, yang utama ini itu di dalam pengertian atau atribut daripada pelabuhan yang dia kelola secara komersil itu ada pelabuhan utama kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 Bu. Ya. Gitu ya. Nah, cabang-cabang Pelindo juga diolah ada utama, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, Batam itu bukan utama Bu, kelas 1. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada pelabuhan pengumpul dan pengumpan, ya kan? Kalau kita lihat definisi daripada pelabuhan pengumpul dan pengumpan itu, maka di sini dijelas disebutin bahwa pelabuhan pengumpul itu adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri. Ya kan? Tetapi di sini disebut antar provinsi kalau yang pengumpul. Kalau yang pengumpan itu disebut di dalam provinsi itu sendiri. Misalnya kalau dari Priok ke Pontianak itu antar provinsi, tapi kalau dari Pontianak dengan yang di sekitarnya itu di dalam provinsi, jadi pelayanan dalam provinsi yang disebut dengan pengumpan. Nah, undang-undangnya bicara seperti itu, ya. Kita lihat lagi pasal 68 tadi ya. Selain daripada itu ada ya ini ayat berikutnya berbicara tentang rencana induk membangun suatu pelabuhan nasional, ya kan? Jadi maaf, ini baru di. Kalau tadi kan ada pengumpul sama pengumpan nih. Nah, kalau kita sebut hub port untuk internasional, apakah ada aturan perundang-undangan ya Pak Rudi? Ya ada juga di dalam. Jadi kalau di sini sih kalau kita bilang hub port itu tuh itu istilah ini ya, istilah. Jadi di sini kalau kita lihat di bawah pengumpul dan nah ini ada pelabuhan. Jadi pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan, ya kan gitu. Yeah. Nah, istilah hubnya itu kan adalah istilah di mana tadi yang saya bilang letter U tadi, dia menjadi hub dari yang inbound sama yang outbound. Konektivitasnya yang inbound ini bisa pelabuhan pengumpan, bisa pengumpul. Tetapi yang menjadi tadi di sini, yang menjadi pengumpul di sini dan pengumpan di sini, kan di sini definisinya jelas ya. Kalau kita lihat, yang pengumpan itu kan di dalam provinsi, dikumpulkannya kemana? Di satu, misalnya Pontianak dan sekitarnya dikumpulkannya di mana? Ya dikumpulkannya di Pontianak. Nah, bisa saja Pontianak ini menjadi hub dari pelabuhan-pelabuhan lain di sekitarnya, tapi masih sifatnya domestik. Tetapi kan tidak hanya sampai situ, ada yang berhubungan dengan antar negara. Lalu dia dibawalah barang-barang itu ke pelabuhan utama, gitu Bob. Ya, pelabuhan utama itu kalau mudahnya seperti apa? Pelabuhan utama itu kita lihat aja pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Itu pelabuhan utama. Lalu kenapa bisa disebut pelabuhan utama? Karena jumlah bongkar muatnya itu sudah lebih dari 5.000 TEU per bulan. Kurang lebih gitu. Sudah lebih dari 5.000 TEU per bulan itu dapat dikategorikan pelabuhan utama gitu. Nah, maksud saya embrio menjadi pelabuhan utama. Gitu. Jadi tadi Bobi nanya mengenai hub kan. Nah, hub itu kalau menurut saya kayak letter U tadi Bob. Dia ada di sini
Tergantung kalau dia masih di lintas domestik, ya yang mengumpul itu jadi hub. Tapi kalau dari lintas negara di pelabuhan utama ya jadi hub. Nah, kalau Singapura kan dia secara global menjadi hub di Asia Tenggara. Secara global. Ya, artinya apakah pelabuhan utama itu bisa dijadikan hub port secara undang-undang atau memang nggak perlu diatur? Ya kalau orang mau transshipment di antar negara ya di pelabuhan utama bisa aja gitu atau seperti itu Pak Rudi. Karena tadi kan kita lihat tuh bahwa pengumpan dan pengumpul itu hanya area domestik gitu kan, padahal bukan hanya domestik lo yang bisa seperti itu gitu kan, sama seperti pelabuhan Singapura yang banyak transshipment, apakah bisa dilakukan di tadi pelabuhan utama? Makanya kalau di ayat berikutnya kita lihat di situ ada rencana induk pelabuhan gitu, Bob. Maksudnya membangun pelabuhan itu harus ada rencananya gitu, Bob. Karena setelah pelabuhan itu terbit atau dibangun, kita harus melakukan enabling. Enablingnya kayak apa kan gitu. Nah, kalau pelabuhan dibangun tapi nggak ada trafficnya, ya buat apa bangun pelabuhan? Nah, ketika kamu nanya mengenai hub tadi, otomatis di dalam rencana induk pelabuhan Singapura, dia tahu gerakan-gerakan kapal yang ada di Selat Malaka, gitu kan, yang hampir ratusan ribu kapal gitu ya. Sehingga dia berpikir secara peta, secara bisnis plan dia membangun menjadi hub. Etalasenya tidak hanya itu, ada banyak yang dia bangun sehingga itu menjadi atraktif, menjadi etalase yang menarik gitu. Nah, apakah Indonesia bisa menjadi hub? Bisa saja, Bob. Kita kan dari Sabang sampai Merauke itu kan membelah dua katulistiwa. Cuman kita harus pikirkan di ayat tadi sebelumnya, di ayat tadi sudah 68, 69, 70, rencana induk pelabuhannya seperti apa? Gitu. Oke. Harus lihat ke sana ya. Harus lihat ke sana. Nah, berarti nih pertanyaan berikutnya, kira-kira pelabuhan mana yang cocok untuk hub yang dijadikan untuk hub port internasional, atau pertanyaannya kira-kira posisi yang strategis untuk dibangun hub port itu di mana sih? Karena beberapa kita dengar ada misalkan yang di Selat Malaka Selat Malaka itu ada teluk apa namanya? Kuala Tanjung. Kuala Tanjung gitu kan, terus ada lagi yang di Kalimantan ada Kijing gitu kan. Nah, menurut selain di daerah itu, di daerah mana lagi sih yang sangat strategis kita bangun untuk kita jadikan hub port? Kita harus melihat alur kapal secara global kalau kita mau menjadikan hub internasional ya, gitu kan. Kita kan mempunyai banyak selat gitu ya, antara lain Selat Malaka gitu kan. Nah, tapi kita juga melihat di sisi timur itu, Bob. Kita perlu, lain kali saya akan jelaskan, Bob, traffic kapalnya itu. Nanti kelihatan tuh traffic kapal yang padat, jadi warna merah. Oke. Nah, jadi karena ini belum kita ke sana, karena ada pembahasan sendiri, maka kalau saya lihat di sebelah timur, sebenarnya Bitung itu, tadi Bobby nanya kan, mana yang bisa jadi hub? Ya Bitung itu sebenarnya bisa menjadi hub, Bob. Langsung connect ke Davao, ke pelabuhan Davao di atasnya. Bitung connect-nya ke mana? Bukannya trade internasional itu paling banyak dari Cina dan Eropa, dan itu tidak lewat yang daerah timur, yang ke Australia kalau nggak salah ya. Ini selalu lewat Selat Malaka kan, untuk traffic paling besar di dunia itu kan lewat situ kan. Betul. Jadi kan gini, pemetaannya itu Asia Tenggara gitu ya. Asia Tenggara pemetaannya itu kan terhadap potensi buyer secara global. Potensi buyer secara global, yaitu kayaknya Bob lagi rame banget nih tiba-tiba. Do it! Gak apa-apa. Kan. Just do it! Nah, potensi buyer secara ASEAN gitu, Bob ya. Potensi buyer secara ASEAN. Itu kan kalau secara geografis di ASEAN itu, mereka kan ada yang namanya konektivitas perdagangan tadi yang Bob bilang kan, gitu. Nah,
udah duluan diambil oleh Singapura, ya kan? Sehingga kalau itu kapal melakukan transshipment di situ sudah dihitung cost-nya gitu, Bob. Sudah dihitung cost-nya kalau untuk kebutuhan Asia Tenggara itu seperti itu. Nah, orang bertanya, Bob, dari Selat Malaka Singapura boleh nggak diterusin ke bawah lagi gitu, Bob? Jadi turun ke bawah gitu. Lah itu kan ada last mile cost-nya. Ada last mile cost-nya, gitu kan? Tadinya begini, Bob, langsung ke Pasifik gitu kan, balik lagi ke Eropa, di mana itu letaknya itu di Selat Malaka gitu kan. Itu kan jalur perdagangannya. Lalu kita mau pasang suatu poros gitu kan, suatu poros maritim yang Bobby tadi bilang hubnya yang bagus di mana gitu kan. Ya kita lihat lagi petanya itu, Bob. Kalau kita lihat petanya gampang, kita lihat aja alur-alur kapal yang ramai gitu, yang warnanya merah, itu dari Australia ke atas, Bob, ke Davao, langsung ke US, ke Pasifik itu banyak. Nah cuma masalahnya kenapa mereka mampirnya di Davao? Kenapa mereka nggak mampirnya di Bitung gitu? Dan itu pertanyaannya menjadi sama kan? Kenapa mereka, tadi Bobby sempat singgung, kenapa hanya jarak 15 km dari Batam lihat Singapura, kok nggak mampir Batam? Atau kenapa nggak mampir Kuala Tanjung gitu? Gitu, Bob. Kan itu pertanyaan. Betul. Jadi, betul. Layanan secara maritim itu, Bob, tidak hanya etalase yang pelabuhan yang dibangun mewah gitu, enggak. Tapi misalnya layanan deep sea politics, pelayanan pemanduan laut dalam, gitu kan? Itu juga bisa kita ambil karena yang dari Selat Malaka kan itu kapal-kapal perlu dibantu, Bob, perlu dipandu supaya nggak tabrakan gitu. Nah, sebenarnya Indonesia punya potensi, Bob, di Selat Makassar. Saya boleh buka peta nggak ya? Silakan, Bob. Biar jelas juga teman-teman. Bisa lebih. Kalau bayangin, kalau saya bisa ngebayangin, cuma kalau teman-teman kayak perlu lihat peta juga sih. Ya, saya buka petanya ya. Sehingga ini bisa terlihat. Gampang kok ngeliatnya, Bob. Ya kan? Ya. Nah, kita lihat di sini marine traffic ya. Langsung aja deh kalau gitu kita bisa langsung membuat ini menjadi diskusi bagi mereka yang melihatnya. Saya langsung buka langsung ini supaya bisa terlihat. Saya login dulu. Ya. Ini. Oke. A few moments later. Nih, Bob, ya. Tadi kan saya udah janji sesi tersendiri, tapi oke lah. Kita bahas secara high level dulu di sini sehingga teman-teman yang nonton di YouTube itu bisa melihat maksudnya apa gitu kan. Nah, oke. Sebentar lagi kita terbuka. Nah, kita akan lihat suatu gerakan kapal nih, Bob. Ini kita ambil misalnya Priok nih, Bob ya, Priok ya. Oke, ambil Priok. Jadi ambil Priok di sini. A few moments later. Priok. Lagi jalan nih, bentar. Nanti kita lihat Priok, kita lihat Singapura, kita lihat Tanjung Perak, kita lihat Bitung. Gitu ya, Bob ya. Sehingga tadi yang Bobby nanya bahwasannya itu harus bagaimana sih sebenarnya membangun pelabuhan itu, apakah bisa kita bangun hubnya, apakah kita bikin undang-undangnya. Bikin undang-undangnya sih bisa, Bob, cuman kan bukan itu masalahnya. Undang-undang ada, pelabuhannya keren, tapi ada trafficnya gitu, Bob. Kan jadi pertanyaan kalau nggak ada trafficnya. Bentar, dia lagi jalan ini. Kita tunggu sebentar. Jadi atau gini aja langsung deh. Ya. Nih, Bob, langsung ya. Saya langsung aja deh gerakin gitu. Ini yang merah-merah ini, Bob, padat. Oke. Nah, ini kita lihat nih, mulai ke Indonesia nih, Bob. Ya. Indonesia. Saya matikan dulu ini. Oke.
Kita lihat di Itu sini, Bob. Hah? yang merah di atas Sumatera itu maksudnya Selat Malaka kan, Opa? Iya, nanti saya zoom ya. Saya zoom ya. Biar Oke. teman-teman tahu. Nah, ini ya, Indonesia kan kelihatan nih, Bob ya. Ini, nih, Iya. Selat Malaka di sini nih, Bob. Nah, oke. Ini mungkin agak friendly nih kelihatan zoomnya. Nah, ini Selat Malaka padat banget nih, Bob. Di sini nih, Bob. Betul. Kemana sih larinya nih? Kalau kita lihat nih, kita kecilin lagi ya zoomnya. Ya. Kita kecilin lagi. Cina Eropa ya, Dia ke Pasifik, Bob. Pasifik. Ke kanan dia. Dia akan ke kanan. Nih ya, kalau kita lihat. Nih kan dari sini ke kanan dia. Kemana tuh? Ya kan? Nih ke sini. Oh iya, itu Ya kan? Terus saja. Dia kecilin lagi ya, biar bisa terlihat larinya kemana. Karena kan kita akan melihat nih. Segini banyaknya dia akan lari ke sini. United States. Gitu kan? Nih alurannya, Bu. Ke sini, masuk ke Selat Malaka di sini, lalu dia ke Selat terusan Suez, ke Selat Gibraltar. Ini kan terusan Suez, Selat Gibraltar, terus ke Eropa di sini, United Kingdom. Nah, ini kan gambaran ya, Bob ya, untuk melihat kita mau ngambil posisi di mana. Tadi alasan saya kenapa Bitung di sini, Bob. Terlihat kok di sini. Ya, kita lihat, kita kecilin lagi di sini. Nah, ini Bitung. Nah, kita lihat ya Bitung. Ini dari mana sih aluran ini, Bob? Aliran air di bawah ini. Kita bisa lihat di sini, Bob. Itu dari Australia. ya. Ya Tapi kan? kan hanya Australia, Pak, kalau timur tuh. Enggak, ini udah banyak nih, Bob. Ada banyak nih. Kita bisa detect satu persatu lewat ke sini. Ya kan, lewat pinggir ke sini. Tapi kalau kita lihat di Davao, di sini, Davao. Ya kan? Dia berhenti di sini nih, Bob. Daerah Davao sini. Seharusnya kan dia ke sini ya. Kalau ada etalase yang menarik di Bitung, dia bisa belok ke sini, ke Bitung, ngapain ke Davao gitu. Karena ada etalase yang menarik di sini yang dibangun. Nah, rencana induk pelabuhan itu kalau kita bangun, Bob, tadi di pasal sesudah 68, 69, 70 tadi, harus melihat traffic itu. Gitu kan? Apa saja sih yang dimuat oleh mereka gitu. Nah, yang kedua, Bob, siapa playernya? Ya, karena saya pernah bekerja di salah satu perusahaan yang memiliki perwakilan 38.000 di setiap negara, Bob. Hampir setiap negara dia punya perwakilannya. Maka mereka harus mengenal siapa global playernya, Bob. Si A, si B. Jadi kalau kita bilang komoditi kapas gitu, Bob, kita nggak akan ketemu langsung sumbernya. Itu udah ada global playernya di situ. Nah, global player itu, Bob, sebelum dia melakukan eksportasi kemana saja, gitu ya, Bob ya, dia ada namanya Certificate of Conformity. Bukan Certificate of Origin loh, SKA bukan. Certificate of Conformity. Untuk menentukan kualitasnya daripada komoditi itu, dan bukan hanya komoditi berdasarkan peraturan negara tujuan, tapi berdasarkan kualitas keinginan buyer. Ada dua, Bob. Negara tujuan dan keinginan buyer. Nah, kalau itu udah diterbitkan, maka ini dijamin kualitasnya tidak mengecewakan. Nah, Indonesia dalam membangun tadi hub-hub demikian, Bob, gampang aja, Bob. Jangan cari data di BPS, jangan cari data di Bank Indonesia. Mereka kan punya perwakilan di Indonesia gitu, Bob. Lalu kan dipelajari datanya, Bob. Mana yang fast moving? Dari mana sih asalnya nih? Kita mau bikin tekstil, mau ekspor, mau ngalahkan negara lain. Ini kapasnya dari mana sih, Bob? Oh, ternyata dari Malaysia, misalnya. Oh, kita lihat di Malaysia. Oh, cost of storage-nya sekian gitu, Bob ya. Kita kasih harga John Banting gitu, Bob. Tapi yakinkan, pastikan ketika mereka pindah, Bob, stoknya itu pindah ke katakanlah Priuk atau Kijing atau Kuala Tanjung tadi, pastikan layanannya juga
memiliki logistic performance index seperti bagaimana video kita yang udah bahas, ya bagus gitu, Bob. Buat apa kita pindahin terus logistic performance index-nya kita nggak pikirkan gitu loh. Baru dipikirkan sekarang gitu loh. Tulisan saya kalau dicari di internet tentang logistic performance index 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sudah saya tulis-tulis. Tapi orang nggak ngeh. Gitu. Dipikir pelabuhan kecil lah gitu ya. Speak mah kalau di webinar oke, kasih masukan sama pemerintah oke. Kita harus bertanggung jawab, Bob, atas masukan ucapan kita. Kita harus tahu betul. Karena bukan untuk kita sendiri, bertanggung jawab untuk diri kita, negara, dan untuk generasi yang akan datang. Indonesia sejak zaman VOC, Bob, sumber daya alamnya itu dikelola lah gitu, Bob. Dikelola demikian gitu, kita dijajah gitu kan, dipakai pelabuhan sampai sekarang kita masih bisa lihat itu bukti-bukti sejarahnya. Artinya kan perekonomian dunia dulu itu asalnya dari Indonesia gitu loh. Kenapa kita nggak bisa balik lagi? Oke, udah bergeser, bukan rempah-rempah gitu, Bob. Udah mulainya emas, nikel, pembuat batu baterai itu. Nah, di kita banyak, Bob. Jangan sampai gitu, Bob ya. Itu udah dikontrakkan, udah dilegalkan secara hukum internasional. Generasi milenial berikutnya nggak bisa tuntut secara hukum, Bob. Kita harus banyak berdoa gitu, Bob. Harus bangkit lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan bahwa Indonesia itu kaya akan laut, kaya akan alam. Kembalikan di zaman kita dijajah 3,5 abad itu sekarang, bukan nanti, sekarang. Kalau orang bilang gini, ya kita mulai logistic performance index-nya dari inbound dulu, gitu, Bob. Habis itu nanti ke outbound. Itu banyak di media. Loh, kalau ada yang, karena kan mesti bertahap gitu. Loh, kalau ada solusi, bukan hanya saya, Bob. Ekspertis luar negeri juga kita bayar aja. Mereka tahu kalau dia ngomong dalam waktu sebulan bisa terjadi simplifikasi, bisa segera gitu, Bob. Sesudah pandemi ini kita punya etalase yang bagus. Kenapa tidak gitu loh? Kenapa kita mesti berayun-ayun, berretorika dan harus inbound dulu? Inbound dan outbound itu bisa dibuat. Kumpulin tuh semua praktisi ekspertis luar negeri, dalam negeri, kumpulin, bahas secara tuntas. Selesai, Bob. Kita udah tahu, oke, kalau gitu bikinnya begini. Oke, pelajari petanya, Bob. Menjadi hub itu. Siapa sih? Pemainnya ada 5, Bob, di Indonesia. Yang menjadi player. Minimal ada 5 perusahaan PMA di Indonesia yang tahu siapa playernya. Dan saya salah satunya bekerja di salah satu perusahaan itu. Tiap hari saya lihat, Bob. Kacang, boneka, baju, ya. Di depan saya tanya, ini kemana? Ke Saudi Arabia. Kenapa ke Saudi Arabia? Karena orang Saudi Arabia banyak duit ya, Bob. Dia beli. Lalu tiap hari, lah kita kenapa nggak bisa begitu, Bob? Ya kan? Itu bukan SDA ya, bukan sumber daya alam, non SDA loh. Boleh. Kalau jadi petinggi, panggil. Saya duduk di saya, bicara 1 jam. Mana komoditinya? Selesai, Bob. Petanya kemana nih? Masa mereka buka kantor perwakilan di kita lalu mereka bilang, oh, karena Bapak panggil saya, Bapak pejabat, saya rahasiakan. Loh, dia akan buka, Bob. Dia akan buka. Jadi, membangun global supply chain, bukan supply chain ya, global supply chain. Dan menjadikan pelabuhan-pelabuhan Indonesia menjadi hub terhadap global supply chain itu, semuanya ada. Lalu, nggak hanya inbound saja, Bob. Outbound-nya bisa. Bisa, Bob. Sebentar itu. Nah, segera gitu loh. Mumpung lagi work from home, lagi slow moving, ya udah kita bangun platformnya segera. Sehingga setelah selesai reda ini, tahun depan kan tahun vaksinasi, Bob. Jutaan ampul vaksin. Kalau itu penduduknya kita ada 300 juta, kita harus vaksin 3 kali, Bob. 3 kali berarti 3 kali 300 juta. 900 juta, Bob. Ya. 900 juta apa? 900 juta ampul. Itu harus dilakukan serentak. Terus, kalau datang itu 20 juta kontainer setiap bulannya di pelabuhan-pelabuhan ditunjuk, siap nggak kita? Kembali lagi kan, jadi masalahnya
Bukan lagi, ini tinggal berapa bulan tahun depan. Pastikan ada nggak yang bisa buat ini inbound outbound? Ada, Bob. Ada nggak yang bisa buat ini menjadi hub? Ada. Ada. Cuman ya bedakan praktisi sama politisi ya. Atau bedakan ilmuwan dengan politisi. Mereka diam aja. Saya 5 orang, Bob, melakukan tesis ya di satu universitas kenamaan, S2 dan S3. Sekarang orangnya dosen, gitu kan? Tapi di atasnya, Bob, saya tahu mereka diem. Kenapa nggak segera gitu untuk membenahi kita, ya kan? Takutnya gini, nanti itu kita nggak bisa kelola lagi emas kita karena udah dikerjasamakan dengan asing. Kita nggak bisa kelola lagi nikel kita karena udah kerja sama asing. Sekarang loh, ayo bersatu bersama-sama, ya, sehingga kejayaan kita di zaman VOC, kita bukan dijajah, kita akan menjadi negara yang luar biasa, Bu. Ya. Kemarin waktu ada press conference NLA, saya termasuk orang yang ngikutin juga konferensi pers NLA. Kemarin saya salah satu orang yang ngikutin juga. Sampai Pak Luhut bilang kita sudah terlalu lama disogok-sogok. Mungkin itu juga salah satu penyakit kita, Pak. Sebagai bangsa masih belum bisa berdaulat sepenuhnya terhadap negara kita sendiri gitu kan. Oke, Pak, terima kasih penjelasannya. Hari ini sepertinya kita sudah cukupkan. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas, tapi kita potong-potong dulu tergantung dengan tema yang mau kita bawakan. Mungkin next kita akan coba kupas dalam terkait tadi mungkin ada materi poros maritim. Menarik biar teman-teman dan generasi kita selanjutnya gitu kan bisa tahu betapa strategisnya Indonesia di dunia alur pelayaran trading dunia gitu kan. Artinya biar paham dan mengerti dan harusnya sih bisa mensolusikan atau keluar program-program strategis buat Indonesia ke depan gitu. Ya, saya pesan Bob, bagi mereka yang nggak jelas bisa tulis di komen di bawah siaran ini gitu, Bob. Barangkali mereka mau tanya lebih dalam, jangan malu-malu tulis di bawah situ gitu. Dan saya dengan Bobby bersedia memberi pencerahan gitu. Ya, terima kasih Pak. Diingatkan bagi teman-teman yang butuh penjelasan lebih dalam mungkin atau perlu insight lainnya bisa berkomentar di bawah ya di YouTube biar nanti kita coba akan bahas ulang Opa. Ya. Oke, cukup hari ini ya? Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang kami sajikan. Ingat bahwa logistik sangat penting dan memegang peranan yang sangat penting buat ekonomi Indonesia. Saya sih berharap ke depannya Indonesia jauh lebih maju lah, khususnya di bidang logistik. Saya tutup. Bye-bye.